Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita tidak terasa sudah masuk minggu ke-5 mata kuliah perilaku konsumen. Yang mana artinya bahwa 2 minggu ke depan lagi kita sudah memasuki masa ujian tengah semester. Baiklah, hari ini kita akan bahas tentang customer personality. Di dalam buku yang ditulis oleh Leon J. Schiffman dan juga Joseph Weissenbeld bahwa customer motivation dan personality ini digabung dalam satu chapter. Nah, customer motivation sudah kita pelajari minggu lalu, maka hari ini kita berfokus kepada customer personality atau dalam bahasa Indonesianya adalah kepribadian konsumen. Kita cek apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. 3.1, 3.2, dan 3.3 sudah kita pelajari minggu lalu. Kita berfokus kepada 3.4 yakni memahami ruang lingkup personality atau kepribadian dan bagaimana teori-teori yang berkembang tentang kepribadian ini. Yang ke 3.5 memahami bagaimana inovasi dan sifat itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian 3.6 memahami produk personalifikasi dan juga merek dan bagaimana strategi tersebut bisa diaplikasikan ke dalam dalam perilaku konsumen. Yang 3.7 adalah memahami self image atau penggambaran diri dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku konsumen. Oke, sekarang kita masuk ke 3.4. Ini bisa kita lewati saja karena ini sudah minggu lalu. Oke. Nah, ini dia. Tentang bagaimana memahami tentang ruang lingkup kepribadian dan juga beberapa teori yang berkembang tentang kepribadian ini. Sebelum lebih jauh mengenal tentang teori kepribadian, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih personality atau apa sih itu kepribadian. Nah, kepribadian ini terdiri dari karakteristik psikologis batin yang menentukan dan mencerminkan bagaimana kita berpikir dan bertindak. Penekanan dalam definisi ini adalah karakteristik batin. Apa saja itu karakteristik batinnya? Ada kualitas, kemudian ada atribut, kemudian ada trait atau sifat, ada faktor, ada tingkah laku spesifik yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Nah, dari pengertian ini kita lihat ada beberapa aspek kepribadian. Nah, kepribadian ini lebih mengarah kepada psikologis. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di dalam marketing atau di dalam teori keperilakuan kita banyak mengambil atau meminjam teori dari psikologi. Maka dasar dari kepribadian ini maupun motivasi yang sudah kita pelajari minggu lalu ini adalah berasal dari teori psikologi. Nah, berkaitan dengan itu, penelitian psikolog tentang kepribadian manusia ini masih belum seragam. Beberapa menekankan pengaruh faktor keturunan dan juga pengalaman anak usia dini pada pengembangan kepribadiannya. Nah, kemudian yang lain juga menekankan bahwa kepribadian ini dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan lingkungan yang lebih luas. Kemudian beberapa ahli teori memandang kepribadian sebagai satu kesatuan yang utuh, sedangkan yang lain fokus pada sifat-sifat tertentu. Sehingga demikian, secara keseluruhan bahwa peneliti sepakat bahwa kepribadian ini mencerminkan perbedaan individu. Kemudian yang kedua adalah kepribadian ini umumnya konsisten dan bertahan lama. Dan yang ketiga, meskipun sifatnya abadi, tapi kadang kepribadian ini dapat berubah. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tentang kepribadian ini mencerminkan perbedaan individu. Nah, karena sumber dari kepribadian ini terbentuk dari karakteristik batin atau juga terbentuk dari sifat alamiah ketika masih kecil dan juga didasari oleh lingkungan-lingkungan sosial, maka kombinasi faktor yang unik ini bisa menyebabkan individu satu tidak memiliki kepribadian yang sama dengan individu lainnya.
Tapi meskipun demikian, banyak individu mungkin memiliki satu atau bahkan beberapa karakteristik pribadi. Jadi intinya satu orang itu satu orang pasti memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain, dan satu orang itu juga memiliki banyak kepribadian. Jadi tidak hanya satu kepribadian saja, yang intinya individu tersebut bisa membedakan dirinya dengan orang lain dengan kepribadian yang dia miliki. Contohnya kalau misalkan diterapkan dalam perilaku konsumen, ada orang-orang kepribadian tertentu, sebagian orang itu bersifat etnosentris tinggi dan juga etnosentris rendah. Etnosentris ini artinya adalah dia sangat tertarik dengan dan cinta dengan produk dalam negeri. Kemudian kalau misalkan etnosentrisnya rendah, dia lebih banyak menerima, lebih terbuka dan menerima produk-produk luar negeri. Maka penting bagi produsen atau yang nanti bertugas untuk memenuhi kebutuhan konsumen memahami perilaku atau kepribadian konsumen ini, sehingga nanti bisa memasarkan produk sesuai dengan kepribadian konsumen. Kemudian yang kedua adalah kepribadian itu bersifat konsisten dan bertahan. Nah, secara umum kepribadian seseorang ini cenderung konsisten dan bertahan lama, sehingga penting dipahami oleh pemasar untuk memprediksi perilaku konsumen dalam hal kepribadian, karena kan dia bersifatnya bertahan lama. Misalnya seorang perempuan pasti menyukai baju ataupun sepatu ataupun rok yang warnanya pink, bisa jadi ya seperti itu. Maka kemudian pemasar harus memprediksi bahwa kemungkinan wanita-wanita akan sangat menyukai baju yang berwarna pink. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kepribadian konsumen. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian ini dapat berubah meskipun dia bertahan lama. Meskipun yang nomor 2 tadi dia bisa bertahan lama dan abadi, tapi pada keadaan tertentu kepribadian ini bisa berubah. Apa yang mendasari perubahan tersebut biasanya adalah peristiwa kehidupan, seperti bisa jadi karena pernikahan atau kelahiran, ada anaknya lahir, atau kematian orang tua, atau perubahan pekerjaan yang kemungkinan nanti akan merubah sifat-sifat atau kepribadian dari seorang konsumen. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa teori yang berkembang tentang kepribadian ini. Ada 3 teori. Yang pertama itu ada teori Freudian teori atau sering disebut dengan teori Freud. Yang kedua ada Neo-Freudian personality theory, dan yang ketiga ada trait theory atau teori sifat. 3 teori utama tentang kepribadian ini dipilih karena sangat erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Sebenarnya masih banyak teori-teori kepribadian, tapi yang berkaitan dengan pembelajaran kita hanya 3 teori ini. Nah, Freudian teori atau teori Freud itu menyatakan bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak didasari merupakan inti dari motivasi manusia. Dia menekankan ada dorongan yang tidak disadari. Nah, itu merupakan inti dari munculnya motivasi manusia. Kemudian menurut Freud lagi bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari 3 sistem, yakni ada id sistem 1, kemudian ada super ego sistem 2, dan ada ego sistem 3. Id adalah gudang, disebut dengan istilah gudang dorongan primitif, kebutuhan fisiologis dasar seperti kelaparan, lapar, haus. Kemudian superego sistem 2 ini mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam fungsi yang dapat diterima secara sosial. Kemudian ego yang di sistem 3 adalah monitor internal yang menyeimbangkan kebutuhan id dan juga superego. Jadi dalam sistem ini sistem 3 atau ego ini akan menjadi monitor apakah tindakan kita dalam memenuhi kebutuhan itu sejalan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian teori yang kedua, Neo-Freudian personality theory.
Teori ini menyatakan bahwa hubungan sosial sangat penting untuk pembentukan dan perkembangan kepribadian. Neo-Freudian percaya bahwa hubungan sosial adalah kunci untuk kepribadian. Kalau teori Freud tadi dia menyatakan bahwa dorongan sifat itu atau motivasi itu lahir dari sifat yang tidak disadari. Sementara kalau Neo-Freudian dia percaya bahwa motivasi itu muncul akibat hubungan sosial. Nah, hubungan ini dibentuk untuk mengurangi perasaan rendah diri, Adler, dan juga ketegangan, Sufilan. Selain itu, orang dapat diklasifikasikan tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Apakah mereka patuh, agresif, atau tidak terikat. Individu yang patuh menginginkan perhatian, keinginan agresif, mengagumi, dan orang yang terpisah menginginkan kemerdekaan dan kebebasan dari kewajiban. Yang sangat menarik dari teori ini bahwa kelompok kepribadian yang berbeda-beda ini bisa juga mengundang penggunaan produk atau merek yang berbeda-beda juga sesuai dengan pengaruh lingkungan mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah teori sifat. Nah, teori sifat ini atau trait teori ini mengambil pendekatan kuantitatif terhadap kepribadian sebagai seperangkat ciri psikologis. Sifat adalah cara yang membedakan atau relatif bertahan lama di mana satu individu berbeda dengan orang lain, berbeda dengan individu lainnya. Nah, bisa kita lihat dari iklan ini, iklan Godiva Chocolatier yang diproduksi di negara Amerika. Dari iklan ini kita lihat ada seorang wanita yang memegang coklat. Itu adalah coklat produksi Godiva. Nah, apa sih pesan yang disampaikan oleh Godiva kepada konsumennya? Kita lihat wajah wanita ini. Wanita ini agak sedikit penuh misteri ya kalau kita lihat dari raut wajahnya. Tapi juga kadang dia agak sedikit tersenyum. Artinya apa? Godiva menyampaikan kepada konsumennya, menggambarkan bahwa coklat ini cocok bagi pribadi-pribadi yang penuh misteri tapi hangat. Nah, itu penggambaran Godiva terhadap produknya sehingga nanti konsumen-konsumennya juga memahami atau nanti konsumen-konsumen Godiva adalah orang-orang yang seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang 3.5 tentang inovasi. Bagaimana memahami inovasi dan other personality trait atau mempengaruhi perilaku konsumen. Bahasan 3.5 ini adalah bagaimana innovativeness dan sifat kepribadian lainnya mempengaruhi perilaku konsumen. Kita mulai dengan yang pertama yakni penerimaan konsumen terhadap produk atau jasa baru yang disebut dengan innovativeness. Nah, dalam istilah innovativeness ini ada dua istilah. Yang pertama itu disebut dengan inovator, yang kedua disebut dengan innovativeness. Nah, inovator adalah orang yang pertama mencoba produk baru atau menerima layanan baru. Kemudian mereka terbuka terhadap ide dan praktek produk baru tersebut. Respon mereka terhadap produk baru merupakan sesuatu hal yang penunjang keberhasilan dan kegagalan produk baru tersebut di pasaran. Yang kedua mengenai innovativeness adalah tingkat kemauan konsumen untuk mengadopsi produk dan layanan baru segera setelah produk tersebut diperkenalkan. Ada empat faktor motivasi yang menyebabkan individu mau mengkonsumsi atau mengadopsi produk baru. Yang pertama itu adalah faktor fungsional, yakni mencerminkan seberapa besar minat dan kinerja suatu inovasi tersebut. Kemudian ada faktor hedonis,
Ini berkaitan dengan perasaan puas dengan menggunakan inovasi. Selanjutnya ada faktor sosial yang mencerminkan keinginan untuk diakui oleh lingkungan sosial karena mengejar atau mengadopsi inovasi. Selanjutnya ada faktor kognitif, yakni mengekspresikan stimulasi mental yang dialami dengan menggunakan suatu inovasi. Selanjutnya ada level dari innovativeness ini. Ada tiga level. Level pertama disebut dengan global innovativeness, yakni sifat ingin mengadopsi produk baru terlepas dari konteks produk tersebut. Yang kedua adalah domain specific innovativeness atau inovasi khusus domain, yang artinya aktivitas kita dalam berlaku innovativeness diartikan secara sempit untuk kategori produk tertentu. Bisa jadi kalau kita suka, misal untuk produk handphone, kita suka yang produknya yang inovatif. Kalau produk alat-alat rumah tangga seperti rice cooker, kulkas, kita ya yang biasa saja, tidak perlu inovatif sekali. Nah, itu adalah makna dari domain specific innovativeness. Kemudian yang ketiga adalah innovative behavior atau perilaku inovatif. Nah, perilaku inovatif ini, setiap tindakan atau respon kita selalu menunjukkan penerimaan terhadap adopsi atau perubahan produk baru menjadi lebih inovasi. Nah, kita adalah orang yang pertama yang membeli produk dan layanan baru tersebut dan berbeda-beda. Tidak hanya spesifik pada satu produk, tapi banyak produk pun kita akan mengadopsi sesuatu hal yang inovasi. Selanjutnya berkaitan dengan personality atau ciri kepribadian. Ada banyak ciri kepribadian yang disampaikan oleh Swiftman dan juga Winsberg dalam bukunya. Yang pertama itu adalah dogmatisme adalah tingkat kekakuan satu lawan dari pikiran terbuka, jadi kaku gitu ya, terhadap informasi dan pendapat yang bertentangan dengan percayaan dan pandangan seseorang. Intinya kita adalah orang-orang yang dogmatisme ini cenderung membenarkan pikiran kita dan cenderung juga bertentangan dengan pikiran-pikiran dan kepercayaan orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada social karakter atau karakter sosial. Ada ketertarikan versus ketertarikan batin versus ketetapan lain. Karakter sosial yakni keterkaitan batin versus ketertiban lainnya. Konsumen yang diarahkan pada batin mengandalkan nilai-nilai atau standar batinnya mereka sendiri dalam mengevaluasi produk baru dan cenderung menjadi inovator konsumen. Sebaliknya, konsumen yang diarahkan oleh orang lain mencari bimbingan dari orang lain tentang apa yang pantas dan tidak mungkin menjadi inovator konsumen. Yang ketiga ada need for uniqueness, kebutuhan akan keunikan. Maknanya adalah sebagai sebuah pengejaran individu akan perbedaan relatif terhadap orang lain melalui perolehan barang-barang konsumen yang meningkatkan identitas pribadi atau sosial seseorang. Intinya adalah dia tidak mau sama dengan orang lain, sehingga kemudian dia berusaha mencoba mencari keunikan-keunikan lain. Selanjutnya ada level stimulasi optimal atau optimum stimulation level yang disingkat dengan OSL, yakni tingkat di mana orang menyukai pengalaman baru, kompleks dan tidak biasa, dan lebih suka tentang keberadaan yang sederhana tidak berantakan dan tenang. Kemudian ada sensation seeking atau pencarian sensasi, yakni berkaitan dengan konsep OSL tadi, pencarian sensasi, kebutuhan seseorang akan sensasi atau pengalaman baru, beragam dan kompleks. Selanjutnya adalah variety and novelty seeking, yakni pencarian variasi dan juga kebaharuan. Nah, perilaku pembelian eksploratif mencakup pengalian merek ke pengalaman alternatif baru. Eksplorasi yang bergantian terdiri dari pengumpulan informasi tentang alternatif produk yang baru. Kemudian penggunaan inovasi sangat berkaitan dengan sifat pencarian variasi dan juga kebaharuan ini. Selanjutnya ada need for cognition atau kebutuhan akan kognisi, yakni mengukur keinginan atau kenikmatan berpikir seseorang.
konsumen yang memiliki NVC, atau kita singkat dengan NFC ya, merespon iklan yang berisi banyak informasi dan deskripsi terkait dengan produk. Sedangkan konsumen yang relatif rendah NFC-nya tertarik pada latar belakang atau aspek periferal iklan seperti model yang menarik atau selebriti terkenal yang digunakan sebagai endorse dari produk tersebut. Kemudian selanjutnya ada visualizer versus verbalizer. Visualisator atau versus verbalizer lebih suka pesan promosi yang mengandung banyak informasi tertulis, tekstual dan juga verbal. Sementara kalau visualisator atau visualizer itu lebih mudah menerima gambar, termasuk gambar objek. Kemudian contohnya di gambar yang ada di slide ini kan ini ada gambar nih, apakah ini cocok untuk konsumen yang visualizer atau verbalizer. Nah, ada tipe-tipe konsumen yang menyukai gambar saja di iklan tersebut, ada yang menyukai banyak kata-kata atau tulisan. Nah, itu bergantung kepada pribadi masing-masing konsumen. Maka kemudian sangat penting bagi produsen untuk mengenali sifat-sifat konsumen ini sehingga mereka tertarik untuk membeli atau mengadopsi produk baru atau mengkonsumsi produk mereka. Kemudian ada lagi yang disebut dengan materialism, yakni suatu keadaan di mana seseorang itu sibuk membeli dan memamerkan harta benda yang sebagian besar tidak penting dan seringkali merupakan barang mewah yang mencolok, materialistis ya. Kemudian yang terakhir ada etnosentris. Nah, etnosentris ini adalah keinginan konsumen untuk membeli dan tidak membeli produk buatan luar negeri. Konsumen yang sangat etnosentris merasa bahwa tidak tepat atau salah untuk membeli produk luar negeri. Tetapi konsumen yang tidak etnosentris ya tidak apa-apa membeli produk luar negeri. Intinya cinta produk luar negeri adalah etnosentrism. Jadi pandai-pandailah produsen atau pemasar memahami sifat dan ciri-ciri kepribadian konsumennya. Kemudian ada sedikit bahasan mengenai tentang fixed consumption dan ada compulsive consumption. Apa bedanya? Nah, ini nanti tolong didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Oke, kita masuk ke bahasan yang terakhir, yakni memahami personifikasi produk dan merek dan bagaimana strategi tersebut diterapkan. Produk personality atau brand personality terjadi ketika konsumen menghubungkan ciri-ciri manusia atau karakteristik manusia dengan karakteristik suatu merek. Sementara ada brand personifications itu memberikan identitas emosional untuk suatu merek yang menghasilkan sentimen dan perasaan terhadap merek di antara konsumen. Contohnya kalau misalkan ketika kita membeli merek tas LV, Louis Vuitton. Nah, brand personality-nya konsumen yang menggunakan produk tersebut adalah konsumen yang charming, high level, kemudian kaya gitu ya. Sementara brand personalifications-nya ya produk tersebut produk mahal, LV tersebut produk mahal, produk lux, seperti itu. Brand personality kaitannya dengan konsumen yang memakai produk tersebut, sementara brand personifications itu kaitannya dengan produk, kaitan istilah atau identitas produk tersebut. Nah,
Sebuah penelitian mengemukakan ada 5 dimensi dari brand personality. Yang pertama ada sincerity, yang istilah bahasa Indonesianya ini adalah ketulusan. Jadi ada ketulusan di situ, misalnya down to earth, orang-orang yang sangat sederhana, honest, jujur, cheerful, ceria. Kemudian ada excitement, yakni kegembiraan, daring, imitative, up to date. Kemudian ada competitive. Competitive ini reliable. Competitive ini artinya ada kompetisi ya. Ada reliable, ada intelligent, ada successful. Kemudian ada sophistications. Sophistication ini canggih ya. Charming, upper class, kelas atas. Kemudian ada rudeness. Rudeness ini ketangguhan. Ada thought, ada tangguh. Intinya brand personality ini adalah sifat yang melekat pada individu yang menggunakan produk tersebut tertentu, dan dia ada 5 dimensinya, sehingga kemudian masing-masing dimensi ini mungkin akan melekat pada seseorang. Nah, mungkin untuk hari ini begitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan di forum diskusi. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.